Nah, saya juga curiga ya, apakah ada statement dari Prof. Jimli ya? Setidaknya Prof. Jimli menyebut Hakim PT UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Pengamat pendapat sesat syarat kepentingan. Wah, apakah juga karena ini ya? Wah, ini drama apa lagi ya? Padahal kita sudah menunggu-nunggu loh. Menunggu-nunggu yaitu putusan PT UN. Tidaknya membatalkan atau tetap dilanjutkan, yaitu pelantikan Gibran pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, tetapi yang ditunggu-tunggu ternyata malah ditunda. Dan bahkan ditunda 2 minggu ke depan. Artinya sudah tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, ini maksudnya apa juga ya? Padahal masyarakat Indonesia itu sudah menunggu-nunggu putusan PT UN itu akan dibacakan pada tanggal 10 Oktober kemarin. Tetapi hingga sampai saat ini juga belum ada putusannya. Ini juga sungguh mengesalkan publik ya. Dan ternyata alasannya sakit sih, sakit dan ditunda hingga 2 minggu ke depan. Ini juga sangat lama sekali loh, 2 minggu. Artinya setelah tanggal 20 Oktober mendatang. Ya, tapi kita memang harus bersabar lah, bersabar. Nah, saya juga curiga ya, apakah ada statement dari Prof. Jimli ya? Setidaknya Prof. Jimli menyebut Hakim PT UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Pengamat pendapat sesat syarat kepentingan. Wah, apakah juga karena ini ya? Tiba-tiba Prof. Jimli bersuara dan akhirnya ya bisa sakit lah. Karena sangat membingungkan sekali. Wow, Hakim bisa ditangkap. Ini kira-kira bagaimana putusannya besok ya? Dan akhirnya pun ditunda. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau kita melihat penjelasan dari sini, ini saya langsung baca catatannya ya. Catatan dari Majelis Hakim yang menangani persidangan hari ini. Diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat 2 intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SHMH dalam keadaan sakit. ya, sakit saudara-saudara. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, PDIP putusan PT UN tetap berlaku meski Presiden Wapres sudah dilantik. Wah, masa iya sih? Nah, dari CNN Indonesia, juru bicara PDIP Ciko Hakim tidak mempermasalahkan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap hasil Pilpres 2024 di PT UN Jakarta. Menurutnya, kekuatan putusan itu tak akan merubah meskipun dibacakan usai pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran pada tanggal 20 Oktober. Dengan demikian, jika gugatan PDIP dikabulkan Majelis Hakim, Prabowo Gibran bisa saja dicopot dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut saya juga sangat susah sekali dan kayaknya tidak mungkin terjadi ya. Kemungkinan akan menolaknya. Apa bedanya? Secara legal tetap berlaku saja. Misal enggak sah, sekarang ya batal dilantik. Kalau setelah dilantik ya berlaku juga dicopot dari jabatan, kata Ciko saat dihubungi pada 11 Oktober. Ciko menegaskan PDIP menghormati proses hukum. Ia mengatakan PDIP menantikan sidang pembacaan putusan yang diagendakan pada tanggal 24 Oktober. Dan tentunya bagian dari itu para majelis hakim, kalau memang lagi sakit kita tunggu saja putusan dari majelis hakim. Nah, bahkan juga sangat sabar sekali ya dan menghormati setidaknya PDIP terkait proses hukum yang berlangsung. Kalau sakit ya ditunggu sampai sembuh pada tanggal 24 Oktober misalnya. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, saya juga penasaran ya dari berita di sini ya. Bahkan Prof. Jimli setidaknya menyebut Hakim PT UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Nah, ini juga pendapat yang bikin panik ya. Nah, dari Demokrasi News, pakar hukum tata negara Jimli berpendapat bahwa Hakim PT UN bisa ditangkap jika membatalkan pencalonan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka karena bertentangan dengan konstitusi negara. Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan pendapat Prof. Jimli ambigu, menyesatkan, indikasi syarat kepentingan. Dirinya lupa bahwa dia selaku majelis hakim MK yang memutuskan, hakim yang memiliki hubungan semenda
terhadap kepentingan objek sengketa dilarang ikut mengadili, sehingga alhasil Anwar Usman dia nyatakan melanggar kode etik. Bahkan Anwar Usman dia pecat dari jabatan sebagai ketua MK, sekedar hakim non palu. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari Bara, Jimli ini kelihatan gelap mata, buta hukum demi bela Jokowi. Wah, Agung Triawan ini profesor kok semakin kesini, ya seperti itulah. Dari Karam, kalau si Jimli membelah Fufafa bisa dipenjara gak? Dari Samri, makin kentara, penyesat konstitusi ini menggiring rakyat untuk menerima dan memuluskan akrobat hukumnya. Menerima bocil, ya seperti itulah. Si Prof berlagak, ya gimana hakimnya gak mendadak sakit kalau pernyataan profesornya begini, ya seperti itulah. Apakah hakimnya sakit gara-gara pernyataan Profesor Jimli ini ya? Setidaknya hakim bisa ditangkap dan akhirnya dibatalkan dan akan diputuskan pada tanggal 24 Oktober setelah pelantikan dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Hakim PT UN yaitu memutuskan untuk menunda pembacaan putusan hingga tanggal 24 Oktober. Dari Elon Musk, kelelahan demo ke DPR kayaknya minta kenaikan gaji. Sakit karena penyakit atau sakit karena intervensi. Semoga dua-duanya benar. Diundur hingga tahun 2040 juga tidak masalah. Ya seperti itu. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Karena saat ini kita menunggu-nunggu ya putusan PT UN terkait gugatan PDIP, tetapi malah diundur dikarenakan sakit ya. Ya memang putusan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Karena apa? Ya karena tiba-tiba ada akun Kaskus Fufafa dan lain sebagainya, dan itu juga membuat masyarakat emosi tentunya terkait akun Kaskus Fufafa yang sampai saat ini pun juga belum terungkap identitasnya, dan bahkan dari media-media menyebut itu identik dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah juga demikian? Dan akhirnya juga putusan tanggal 10 Oktober terkait Gibran dilantik atau tidak itu memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, tetapi tiba-tiba ditunda. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Ya seperti itulah, ditunda 2 minggu ya. Sungguh wow sekali lah ya, tapi kita memang harus menunggu lagi dan menunggu lagi. Dan saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan yang paling penting, pilihlah pemimpin yang program-programnya sangat realistis. Pilihlah pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat. Dan pilihlah pemimpin harus tidak dari rekam jejak masa lalunya.